Orang taunya sekarang tuh yoga itu latihan postur, lebih ke estetika. Iya. Padahal yoga itu lebih ke benefitnya. Yoga stop the fluctuation of the mind. Jadi praktis yoga salah satunya kita bergerak. Ada yoga untuk ibu hamil, Ya. yoga Biasanya untuk banyak. hijaber, yoga untuk anak, Iya. yoga untuk sport, atlet. Iya, nyesuaiin Ada yoga audiens. ketawa juga. Kita ada International Day of Yoga. Jadi kita ini udah di bawah WHO. Jadi kita udah masuk ke UNESCO bahwa yoga itu sebagai salah satu peninggalan dunia. Selamat datang di acara podcast Bincang Bugar, Mas Arkan dan Bapak siapa? Bapak selamat. Oke, Selamat Bapak Rianto. Selamat Rianto. Boleh dong Pak dijelasin kayak PPYNI, susah banget nih PPYNI. nyebutnya. Iya, kepanjangan. Apa sih sejarah dari PPYNI itu? Oke, PPYNI ini kepanjangan dari Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia. Oke, yoga dong ya. Jadi untuk istilahnya kalau kita olahraga masyarakatnya Iya. ya yoga. Oke, yoga, tapi kenapa laki-laki nih kan? Maksudnya jarang banget loh iya ada emang. laki-laki seneng yoga. Boleh dong diceritain. Jadi kenapa gini, sih seneng yoga, Mas sebenarnya Arkan? memang yoga itu khusus untuk laki-laki, bukan perempuan. Oh iya Kalau kah? di India, iya bener. Makanya oke. di India itu banyak banget yang laki-laki daripada perempuan. Tapi kalau di Indonesia nih beda, malah kebalikannya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Oh iya. Nah terus sama juga pendirinya juga kebanyakan laki-laki. Siapa namanya pendirinya? Yoga. Kalau yoga itu kalau dari 5.000 tahun yang lalu ada dia bikin sebuah kitab namanya, kalau zaman dulu namanya sutra. Sutra tuh kayak buku ya. Itu namanya Maharishi Patanjali. Itu salah satu yang membuat sebuah kitab buku sebagai panduan bagaimana berlatih yoga. Oke, nah PPYN ini sudah berapa lama Pak Selamat? Berdiri 29 Mei 2019. Berhimpun ke KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Nasional Indonesia itu sama di tahun yang sama 2019, kira-kira bulan Oktober, tanggal 19 Oktober 2019. Oke, misalkan kayak gitu, nah balik ke Mas Arkan dulu ya. Tadi kan udah nanya nih kenapa senang yoga, kenapa laki-laki, dan kenapa sih tertarik dengan yoga? Jadi, Alasannya apa? di yoga itu kan dijelaskan body, mind, and soul. Body, mind, and soul. Ya, Oke. sebenarnya semua olahraga yang kita lakuin harus di unsur ketiga Connected, itu. ya. Body, mind, and soul harus interconnected dengan itu. Tapi yang benar-benar ditekankan di yoga itu body, mind, and soul. Jadi emang harus seimbang ketiganya. Terus juga semua aspek kebugaran tuh kena. Jadi kayak strengthening dapet, flexibility juga dapet, terus mobility untuk sendi-sendi biar ini kan. Fleksibilitas juga. Ya, Oke. Nah kayak ada beberapa kayak dari kita kan kalau di ini juga ada yang latihan sekarang tuh terkenal banget calisthenics. Oke, ya, itu- calisthenics. Bukan ini, maksudnya dia strengtheningnya bagus banget, bagus banget, apalagi core-nya. Dan kekurangannya palingan flexibility-nya mesti dilatih lagi. Ya palingan kalau di calisthenics tuh dia ke bahu ya dilatihnya, upper body Bahu. flexibility. Jadi nggak cuman kaki doang flexibility, tapi juga ada upper body juga, lebih ke bahu kalau upper body flexibility. Ada Makanya gerakan-gerakan tertentu nggak sih, kayak teknik-teknik tertentu? ada lebih ke mobility gitu, jadi kayak pegang tali gitu terus diputer-puter ke belakang. Nah itu untuk mobility bahu. Dapet Berarti juga flexibility-nya. badannya lentur banget dong ya? Ya lentur, kuat, sama mobile. Jadi semua aspek kena. Nah kalau yang tadi dibilang kan itu era modern nih. Iya. Dia datang kayak calisthenics. Nah kalau di yoga ini kita PPN ini masih mengambil dari tradisional juga dan modern. Tradisional itu bahwa latihan yoga itu
kita fokus bukan hanya ke fisik, tapi lebih ke energi. Bagaimana kita membangun energi gitu seseorang itu biar kelihatan lebih fresh ya. Istilahnya kalau di yoga itu aura mungkin ya, energi itu. Jadi sesuatu yang we cannot see, kita nggak bisa lihat gitu. Tapi kita bisa merasakan gitu. Contohnya napas. Kamu bisa lihat napas saya nggak? Iya kan nggak bisa dilihat. Nah, pikiran saya Nggak bisa nggak bisa. dilihat. Jadi makanya kalau di yoga itu ada satu ini tulisan dalam, kalau di yoga tuh pakai bahasa Sanskerta. Jadi zaman dulu kan Indonesia sama India tuh bahasanya hampir mirip ya. Jadi pakai bahasa Sanskerta namanya. Jadi ada istilah yoga citta vritti nirodha. Yoga stop the fluctuation of the mind. Jadi kalau kita berlatih yoga, itu akan menghentikan kesibukan dari pikiran. Karena pada dasarnya, orang zaman sekarang ini, itu banyak yang nggak stres. bisa, pikirannya too much ya. Jadi nggak bisa berpikir sebentar, bisa sambil terima telepon, ini ngerjain, apalagi cewek tuh, multi talent banget. Itu bisa lama-lama Stres ya? akhirnya bikin stres. Nah, salah satunya kenapa yoga ini sekarang booming, salah satunya menjadi setelah berlatih yoga, kok gue jadi lebih tenang. Bisa bikin strong juga. Nah, gue bisa tapi bisa juga bikin strong. Nah, Tergantung style yoganya. Makanya kan jadinya stres tak tertolong. Oh Strong. gitu ya? Strong tuh, saya baru tahu juga strong tuh stres. Kok nggak nyambung? Kalau bahasa Inggrisnya strong itu kan kuat ya. Ini Dari orang-orang stres, gitu. maksudnya ke strong adalah stres tak tertolong. Makanya banyak orang jadi olahraga. kasihan sih kalau kayak gitu. Oke, lanjut. Ya itu sih, jadi sekarang itu kalau saya, satu guru saya ya namanya Yogi Charu. Kalau Yogi itu panggilan untuk praktis yoga yang benar-benar Praktisi mendalami yoga. yoga. Itu namanya Oh, yogi. yogi. Kalau perempuan Kalau yogini. Jadi kalau kamu jadi praktisi yoga nanti dipanggil yogini. Yogini. Ya, Itu yogini siapa manggil namanya? pelatihnya gitu ya? Ya, yogi. Tapi kalau yogi udah yang tingkatannya ini benar-benar makannya vegetarian, terus pokoknya benar-benar orang yang benar-benar mempraktekkan secara keseluruhan gitu. Tapi kalau kita mah pegiat Pegiat yoga ya. saja. Tapi ngajar juga nggak? Iya, Ada ngajar yoga juga ya. Kalau misalkan kayak gitu, latihannya berarti di nama tempat yoga apa sih? Itu juga aku sebenarnya kurang tahu sih. Kalau misalkan latihan beban kan di gym, kalau yoga di mana? Studio biasanya. Studio ya namanya. iya. Studio kayak Atau- sanggar gitu nggak sih? Ya, Benar. sanggar. Atau kalau secara ini namanya yoga sala. Yoga. SHALA, yaitu tempat yoga, yoga sala. Jadi tempat di mana orang berlatih yoga, itu namanya yoga sala. Nah, kalau Mas Arkan latihannya di mana? Kalau aku latihannya sendiri. Sendiri? Iya. Oh, karena kan bisa di mana aja ya. Iya emang. Nah, itu penting tuh buat teman-teman yang mungkin katanya nggak bisa olahraga, Oh, gitu, sibuk, mager ya? mager. Sebenarnya yoga juga bisa di mana aja kan? Iya memang nggak perlu. Yang penting punya matras aja itu udah Iya, cukup banget. Tapi enggak nih, maaf ya, masalah matras itu, kita di PPNI juga ada namanya Yoga Kebugaran Indonesia. Oh iya. Tanpa matras juga kita bisa lakukan. Jadi kita benar-benar, karena tujuannya untuk olahraga masyarakat. Iya. Jadi kita berdiri, Oh, tanpa berdiri. menggunakan matras. Oh, iya, iya. Tapi kita menggunakan gerakan-gerakan yoga. Berdiri. Jadi untuk orang awam yang, aduh, matras kan mahal. Karena Kita, memang harga gitu. matras yoga Lumayan, lumayan iya. sih. Jadi, aku baru ini. ya kan, dia lupa dia. Ya, jadi ada Yoga Kebugaran Indonesia tanpa menggunakan matras. Pakai sepatu juga boleh. Iya. Oke, gitu. Nah, kalau misalkan di sanggar atau di studio itu biayanya berapa sih kalau mau latihan yoga? Tergantung sih, ada yang biasanya per paket dia. Per paketan ya? 4 kali pertemuan, ada juga yang per visit, tapi ya paling jelas ya per visit lebih mahal daripada. Tapi sekarang kalau di fitness tuh kan sekarang Nah, booming iya, nih. Iya. fitness juga Itu udah ada banyak. kelas-kelas dan member yang sudah bayar, saya misalkan bergabung nih di suatu member di suatu tempat fitness ya. Saya bayar untuk 1 tahun, sebulan misalkan ya di bawah 500.000, saya bisa ikut kelas apa aja. Salah satunya termasuk yoga. Tapi kalau di studio yoga hanya fokus dengan yoga, dengan style yang berbeda. Jadi yoganya macam-macam, ada yang yoga yang menggunakan alat seperti yang digantung-gantung, aerial, Iya. atau yoga
yang menggunakan alat rope atau pakai wheel ya, atau pakai prop dan lain sebagainya banyak. Ada yoga terapi, ada yoga untuk prenatal gitu. Beda-beda ya berarti Macam-macam itu. banyak. Jadi kalau di yoga tuh jenisnya. banyak banget stylenya gitu. Nah, kalau misalkan PPYN ini stylenya seperti apa? PPNI karena kita berhimpun ke Kormi, Iya. olahraga masyarakat. Jadi memang kita memfokuskan kepada yoga untuk masyarakat. Jadi yang tadi kita ada namanya Yoga Kebugaran Indonesia. Jadi kita memperkenalkan yoga kebugaran Indonesia ini dilakukan di komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia ya. Itu dengan gerakan-gerakan yoga kebugaran Indonesia yang tanpa menggunakan matras. Dari situ kalau mereka tertarik baru yang mulai dengan yoga yang menggunakan matras. Ya, dengan style yang berbeda. Tapi kan kalau pemula biasanya kebingungan tuh. Tuh berarti harus gabung komunitas dong? Atau gimana tuh? Nah, itu komunitas sekarang tuh udah banyak di beberapa tempat. Kayak di Bekasi itu ada, terus di Tangerang udah mulai ada juga, terus di daerah sini juga ada Senayan nih. Udah Banyak di Taman Kota banyak. Tebet, Ya, banyak kok. Sudah mulai rame Mereka ya? by donation. Yap. Bikin sendiri-sendiri gitu ya? Jadi memang ada yang ininya penyelenggara. Maksudnya misalkan contoh di Taman Kota Tebet. Nah, itu teman saya juga ya dari mereka bikin ada berapa orang izinnya dan lain sebagainya. Mereka yang mengorganize untuk memanggil guru-guru. Iya. Terus pesertanya by donation. Mau masukin uang 50.000, 10.000, 5.000 terserah by donation. Ya, ya. Terus dia punya WhatsApp grup ada berapa ini sampai bisa hampir 300 orang gitu. Jadi mungkin yang datang mungkin 100 orang. Tapi rutin tiap hari Sabtu pagi misalkan dari jam 7.30 sampai jam berapa? Biasanya 1 jam lah minimum sampai 90 menit 75, maksimum sampai 90 gitu. menit. 9. Dan itu di mana-mana, di Banyuwangi ada, di Bali, di mana-mana ada. Banyak. Paling banyak kayaknya ya Bali kali ya. Bali Bali memang soalnya banyak banget. Ya, Bali. lebih ini banget dengan yoga. Ya udah lebih membumi ya di sana. Iya emang. Itu. Terus kalau misalkan Mas Arkan latihannya seminggu berapa kali tuh? Kalau yoga itu boleh latihannya setiap hari. Oh, boleh setiap hari ya? Beda sama latihan beban atau latihan yang lainnya. Karena dia semua komponen aspek itu kebugaran dipakai dan seimbang semuanya. Jadi memang boleh dilatih setiap hari kalau yoga. Jadi nggak cuman fokusnya ke strength doang, nggak fokusnya ke flexibility doang, tapi dijadiin satu program tuh semua aspeknya kena. Bisa juga ditambahin agility juga bisa. Agility. Ketepatan ya kan. Kayak dengan lompat akselerasi Iya. Dekselerasi Buat juga bisa. mengkoneksikan dari fleksibilitasnya tadi kan Iya. ya, mobilitasnya tadi ya gitu. Tapi kalau memang sibuk seminggu 2 kali juga bisa. Nah, di yoga tuh ada salutation. Apa itu? Salutation itu kayak gerakan baku yang emang dari dulu dibuat. Itu ada sun salutation A, sun salutation B. Nah, kalau ngelakuin itu minimal sehari 6 kali atau 7 kali nih. Seminggu aja ngelakuin. Itu dalam sebulan itu ada progress untuk upper body lebih cepet. Oh. Iya. Jadi itu gerakan yang baku. Iya. Kalau gerakan ke baku. fisik kan itu dia masuknya berarti kayak ketahanan dan postur seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kan body, mind, and soul. Ke jiwa kita tuh rasanya gimana tuh? Kalau misalkan orang-orang yang sudah rutin yoga, apa yang dirasakan? Lebih ini karena awareness, kesadaran ke napas ya kan. Jadi kayak lebih bawaannya semuanya aware terhadap semua hal. Jadi Tenang bawaannya ya, gitu. tenang gitu. Terus juga di yoga itu ada filosofinya tuh ada seharusnya ya sebelum ngelakuin praktek itu kita harus social etik sama etika untuk diri sendiri harus bagus. Itu udah contoh. Itu kalau di yoga namanya Astanga Yoga. Iya, Jadi Astanga. orang Delapan taunya tangga. sekarang tuh yoga itu latihan postur, lebih ke estetika. Iya. Padahal yoga itu lebih ke benefit ya yang diutamakan, bukan estetika. Jadi orang udah mulai salah kaprah, apalagi karena ada Instagram pokoknya pose-pose yang keren-keren. Padahal itu yang
banyak bikin cedera orang gitu. Karena memang orang-orang kebanyakan kalau udah ngelihat prosesnya orang, pengennya cepet. Iya, betul. Instan ya. Iya. Nah itu makanya di yoga itu ada dari tadi Maharshi Patanjali ada 8 tangga yoga. Jadi kalau latihan yoga itu ada namanya tangga yang terakhir nih 8 tangga ya 8 maksud saya. 8 itu namanya istilahnya samadhi. Samadhi itu kebahagiaan gitu, kebahagiaan lahir batin. Nah sebelum ke kebahagiaan itu ada yang tangga pertama dulu kita lewati. Namanya kalau itu kayak pohon aja kayak akarnya gitu. Jadi yama itu sosial etik. Jadi kita harus punya sosial etika dalam bersosialisasi. Ahimsa. Ahimsa pernah dengar nggak ahimsa? Kalau di India tuh ada ahimsa. Ahimsa itu tidak boleh menyakiti, tidak boleh membunuh, ya baik dengan perbuatan, kata-kata atau pikiran dan lain sebagainya. Kemudian satya itu berlaku dengan benar, mengikuti aturan yang ada, nggak boleh melanggar aturan. Jadi ada itu namanya ini, nggak boleh juga asteya, mengambil yang bukan hak milik kita, ya seperti itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian ada namanya personal ethic, itu namanya diniyama, harus saucha, harus bersih. Bersih itu bukan cuman mandi secara fisikal ya, tapi juga cleansing juga di dalamnya kayak gitu. Terus harus tapas tuh artinya harus punya dedikasi melakukan sesuatu, harus rajin. Rutin. Ya, rutin berolahraganya, berlatih yoganya seperti itu. Terus ada swadhyaya itu self study, kita belajar untuk bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita. Dan Iswara Pranidhana itu bahasa Sanskerta ya. Itu artinya kita harus ikhlas menjalani itu semua. Istilahnya kalau saya muslim tuh lillahi ta'ala gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu baru masuk ke yang tangga berikutnya namanya latihan postur. Gitu, harus ada seleksi. Jadi orang gila nggak boleh ikut yoga karena apa ya? Kalau pikirannya nggak benar, orang-orang yang bad guy gitu ya, orang-orang yang jahat gitu, mereka pikirannya gimana gue bisa. Soalnya beda ya pemikirannya. Jadi itu makanya baru tahapan yang ketiga tuh yang sekarang yang dibilang pose yoga. Nah, itu tahapan ketiga. Keempatnya namanya pranayama. Bagaimana memperluas energi. Prana tuh energi kehidupan. Ayama tuh extension, memperluas. Jadi bagaimana kita bisa memperluas energi kehidupan, kita bisa bersinar, wajahnya cerah, ceria, imunitas kita auranya tinggi. positif. Nah, kayak gitu. Ya. Fresh kayak gitu. Itu sih, dan sampai akhirnya nanti samadhi, termasuk yang meditasi gini. Kita diam duduk. Nah, itu tujuannya kita tuh ujungnya begini nih. Ya, dan saya kebetulan sempat juga ikut beberapa training meditasi sampai 12 hari. Saya nggak, handphonenya saya simpan, saya makan yang vegetarian. Sejam begini nih, sejam begini nggak bergerak. Awal-awal hari pertama. Iya. Pegal. Ya, ternyata udah lewat 5 hari. Makan kita dijaga, kita nggak ngomong sama orang ya. Lebih berat bisa lebih tenang daripada latihan fisik. Itu level yang udah mau Lebih ke berat itu. samadhi gitu. Jadi tujuannya ke situ. Jadi kalau orang sekarang kan masih yang istilahnya masih yang fisiknya itu asana namanya, postur gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu tadi makannya harus selalu vegetarian. Kalau misalkan mau masuk yoga gitu. Bukan, pilihan sih. Pilihan. Jadi kalau masalah makanan itu pilihan. Karena kalau kita makanan yang vegetarian itu, pikiran kita tuh nggak gini. Kalau kita banyak makanan yang ya daging dan lain sebagainya itu, kayaknya untuk meditasi benar-benar tuh agak susah. Paling bisa cuma 10 menit, 5 menit pengaruh. Jadi kalau kita makanan yang benar-benar yang, kalau di ini istilahnya itu murni ya, satu kayak buah-buahan, sayur-sayuran yang itu kita bisa lebih pikiran tuh nggak terlalu sibuk. Kalau dibilangnya kalau di ini mah monkey mind. Jadi pada dasarnya manusia itu seperti monkey mind. Kalau melompat nih baru sebentar, gue mesti ngurus ini, mikir ini. Dasarnya begitu. Nah, yoga stop the fluctuation of the mind. Jadi praktis yoga salah satunya kita bergerak. Ya. Untuk nafas juga sebenarnya diatur kan ya? Ya diatur karena kita hanya harus fokus sama satu hal. Nggak boleh pikirnya macam-macam kayak gitu. Contohnya fokus hanya pada nafas. Nah, ujung-ujung yang tadi begini namanya meditasi. Ya, diam, senyum-senyum sendiri ya, fokus pada nafas itu. Jadi udahannya pikirannya tenang, adem ya gitu. Itu sih tujuan Ngaruh akhirnya. juga nggak sih kayak ke
orang-orang yang begadang misalnya itu ngaruh nggak ke jam tidurnya dia, mungkin bisa jadi lebih berubah, Bisa lebih terjadwal dengan gitu. nafas bisa kan? Ya bisa, Misal tapi orang-orang yang nafas. kayak kalau kurang kalau tidur, di yoga itu kan ngomongin organ ya. ya Ada jam-jamnya. Jam 11 malam tuh udah harus tidur karena liver kita harus istirahat. Kalau enggak bahaya, bisa kena penyakit liver. Jadi makanya kenapa jam 11 paling telat tuh udah harus tidur. Makanya kenapa siang jam 1 jam 3 itu ada hubungan kayak piket. Jadi organ tubuh tuh ada piketnya. Makanya kalau jam 1 jam 3 kita disuruh siang nih ya, tidur sebentar. Itu buat ngingetin lu jam 1 sampai jam 3 itu harus tidur karena itu saatnya si liver ini beristirahat karena liver itu udah capek kerja seharian gitu. Jadi ya nggak boleh sih kalau begadang. Jam 11 tuh harus ini. Jam 3 mau bangun boleh. Jam 3 tuh udah mulai ada peralihan juga tuh dari CO2 ke oksigen kan, ke O2 kan. Nah itu orang bisa mulai dengan latihan pernapasan atau ya itu kemana beraktivitas tuh boleh tuh jam 3 nah lewat. kalau apa namanya mau latihan yoga gitu kan ada trainingnya juga ya, itu kalau training kemana biasanya? Kalau di kita PPNI ini kan terdiri dari teman-teman kita ini, kayak saya punya sekolah yoga. Sekolah yoga dan saya tergabung dengan Yoga Alliance USA. Jadi saya foundernya, saya punya 200 jam, 300 jam. Jadi untuk mendapatkan sertifikat guru yoga sertifikat. itu harus ambil sekolah yoga 200 jam atau 300 jam di bawah salah satunya nih ya. Itu dari di dalam Yoga Alliance. Indonesia atau ke luar negeri? Ada di Indonesia, saya punya juga sekolahnya. Dan saya bisa ngajar, saya pernah ngajar di Jepang, di Bali. Saya bisa ngasih training, bisa ngeluarin sertifikat juga. Itu Karena kayak saya jadi gitu member. ada sponsornya juga nggak Pak? Enggak, kita Berarti- harus bayar tiap tahun bayar uang ininya untuk menjadi member di Yoga Alliance itu. Gitu. Nah, kalau di PPN ini kita memang fokus ke yoga untuk masyarakat. Jadi benar-benar yang bagaimana orang di Indonesia, masyarakat di Indonesia bisa mengenal yoga, ya kita kenalin di komunitas, di outdoor, latihan-latihan outdoor gitu. Itu sih fokus utama kita. Gimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari latihan yoga yang tadi bisa lebih fokus, ya bisa lebih kuat tubuh bagian bawahnya, misalkan bisa lebih menjaga keseimbangan, bisa lebih fokus dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah kalau Mas Arkan sendiri pernah ikut-ikut event-event tertentu nggak? Kalau yoga ada nggak sih event-eventnya kayak gitu? Baru-baru ini juga PPNI kan karena udah masuk ke Kormi, jadi sempat partisipasi ke Fornas. Yang pertama itu tahun 2020 ya? 2019 itu masih eksibisi. Di Sumatera Selatan 2020. Iya 2020. Ya, Palembang. Itu kita udah resmi jadi masuk, memang udah masuk jadi inorga yang dilombakan. Nah ini salah satu dapat medali emas 1 sama medali perunggu ya, ada 2 nomor. Terus di Jawa Barat itu kita memang udah ada diikuti minimum 10 provinsi kan, dapat emas sama perak ya. Jadi ada yang perorangan, ada yang beregu gitu. Udah dilombain sekarang. Tapi versi Indonesia ya, beda sama versi yang di India. Mereka bikin yang memang terlalu yang fleksibel banget gitu. Orang masyarakat kalau ngeliat itu bisa ngeri karena bisa pose-posenya itu yang Pose-pose kayak yang Olimpik udah. gitu. Nah kita benar-benar fokus buat masyarakat, gitu bedanya. Tapi udah dilombain. Gitu. Nah kayak misalkan kayak gitu tuh ada rentang usianya nggak sih kalau misalkan mau bergabung di PPYNI untuk latihannya, usia umurnya misalnya kayak Mas Arkan ini kan juga masih muda nih. Kayak misalkan anak kecil malah bagus malahan ya. Kalau misalkan karena kan dari kecil ya dilatih. Jadi kalau yoga itu kan banyak tadi. Ada yoga untuk ibu hamil, yoga untuk hijaber misalnya, yoga untuk anak, Iya ada juga gitu. Yoga untuk sport, atlet ya, yoga kayak saya barusan juga ada di sekolah saya ada 300 jam tuh ngajar yoga for knee pain.
yoga for back pain, yoga for shoulder pain, yoga for neck pain, yang bermasalah dengan yoga for breast care, banyak banget, yoga skoliosis, yoga for osteoporosis, banyak banget gitu, osteoartritis, pokoknya banyak banget gitu, bumil ya kan yang tadi Bu ambil, banyak banget, jadi luas yoga untuk masyarakat, tapi kalau di PPN ini kita fokus yoga untuk masyarakat. Nah itu malah bagus kan buat masyarakat, ada ibu hamil, ada hijabers juga. Nah kalau hijabers berarti nggak ada ininya perempuan semua dong. Iya. Maksudnya perempuan semua juga kan. boleh hijab juga, iya itu. Karena kan perempuan apalagi cewek-cewek nggak terlalu suka beda. gitu, beda. Jadi emang beda, nggak apa-apa sih. Jadi memang kita banyak. Yoga for men juga ada juga, cowok-cowok juga semuanya. Bapak-bapak semua, yang ngajarnya bapak-bapak. Gitu. Yoga bapak-bapak. Iya, yoga bapak-bapak ya. Jadi menyesuaikan semuanya gerakannya juga menyesuaikan. Gitu. Banyak stylenya di yoga itu. Ada yang yoga untuk berpasangan tuh yang acro yoga namanya. Itu ada juga banyak ya yoga yang sama hewan peliharaannya ya sambil ya kalau punya anjing sambil bermain sama anjing, yoga for family bareng sama keluarganya kayak gitu. Jadi memang kita asal jangan yoga ini aja, pernah yoga bir gitu sambil minum bir, waduh itu no. PPN ini nggak ada yang kayak gitu, atau yoga yang kemarin tuh di Bali ada tantra yoga yang istilahnya bukan dengan pasangan sah tapi melakukan hal-hal yang diekspos gitu ya, jadi ya itu nggak bagus, namanya tantra yoga. Tantra yoga itu bagaimana kita mengaktifkan energi kundalini ya, energi yang ada di dalam tubuh ya, terus mengaktifkan five sense kita. Jadi kita benar-benar kayak contohnya lagi makan coklat, kita benar-benar nikmatin banget makanannya itu. Terus kita memegang sesuatu benar-benar, kita mencium aroma benar-benar kita menikmati. Nah itu dilakukannya dengan misalkan dengan pasangan kayak gitu. Jadi itu sempat heboh tuh ada orang dari luar negeri ya. Oh yang bawa Bali. berarti dari luar negeri nah, ya. Itu. Kalau di Bali yang bawain rata-rata orang-orang sih orang luar. Tapi akhirnya kan culture kita nggak nerima dong. Iya, seperti karena itu. emang beda, norma-normanya berlaku di saya juga Indonesia. tanya, itu gimana? Waduh, kita di PPN ini nggak ada kayak gitu. Jadi ya itu tugas pemerintah untuk mengkanter hal-hal yang tidak sepatutnya ada di Indonesia. Jadi kami dari Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia memang lebih ke arah yoga yang untuk masyarakat. Bermasyarakat. Dari pakaiannya pun kita pakainya training, t-shirt. Ya. Beda sama di studio. Di studio kan pakai yang bermerek-merek yang pendek-pendek kayak gitu ya kan. Kita enggak, kita di masyarakat nih. Bebas di lapangan pakaiannya biasanya, sopan. ya di taman itu sopan kita. Kayak gitu. Kalau matrasnya sih terserah mereka mau bawa yang mereknya apa kayak gitu. Pakai ini juga nggak apa-apa sih, nggak pakai juga nggak apa-apa kok sebenarnya kalau misalnya di rumput nggak ada masalah. Yang penting nggak licin juga sih. Iya. Yang penting jangan sampai ya itu licin atau misalkan kalau ada yang membahayakan ya kan gitu. Kenapa pakai matras? Gitu. Tapi kalau misalkan pemula biasanya kesulitannya di mana sih? Kadang kan ke distract gitu loh, kayak nggak fokus gitu loh. Ada nggak sih keluhannya? Kalau gitu? pemula tuh palingan ya kesulitannya ya masih kayak temanku nih. Iya. Dia kan ngeliatin aku, ya cowok juga sih memang. Itu kayak olahraga yoga itu membosankan. Oh dia bilang kayak gitu? Iya. Lu olahraga apaan sih kan? Gabut banget jadi orang gitu. Baik yang belum tahu. Gabut banget jadi orang. Mungkin belum masuk ke relung jiwa. Iya, lagi anak jadi muda. Anak muda terus laki-laki. Masih Iya. mikirnya kayak ya apaan sih yoga gitu. Kayak sesuatu hal yang gak asik lah kalau laki-laki gitu. Bilangnya sebenarnya ya emang kalau misalkan kita bikin asik ya sebenarnya bisa buat program asik gitu. Yang bedanya ya yoga ini ya dikontrol aja gitu. Jadi memang harus istilah gini loh, harus menyesuaikan anak muda yoganya seperti apa sih anak muda. Ya jangan sampai anak muda tapi dikasih yang serius banget. Ya kan? Kalau yang serius yang udah di atas 50 tahun gitu kan. Besoknya kabur ya kagak yoga lagi. Iya, yang ada yang Kapok tadi ya? apa sih bosen banget gitu. Iya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Iya, nyesuaiin. Ada yoga ketawa juga. Iya, ada yoga ketawa di Bali tuh. Ketawa gitu. Iya. Hihi. kok malah jadi kayak Ketawa pantomim kayak ya? gitu. Ih, jadi kita pokoknya tujuannya fun ya.
Jadi yoga ketawa, kemudian ya pokoknya macam-macam deh. Yoga yang tadi pakai alat-alat bantu juga ya seperti itu. Banyak ya partner yoga dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi berpasang-pasangan posenya kayak gitu. Tapi yang sopan ya, namanya di lapangan ya kan gitu. Itu sih. Yang bisa dipahami oleh masyarakat lah tentunya. Iya benar. Dan terakhir kita bikin namanya, kita ada International Day of Yoga. Jadi kita ini udah di bawah WHO ya. Jadi kita udah masuk ke UNESCO bahwa yoga itu sebagai salah satu peninggalan dunia. Jadi ada ulang tahunnya. Tiap tanggal 21 Juni. 21 Bareng Juni. sama Oh, Pak berarti udah Jokowi. lewat ya. Oh iya. Ulang tahunnya. Jadi kemarin kita di Solo ada ngerayain juga, kemudian di Kemenpora juga seperti itu. Itu. Jadi tiap 21 Juni kita PPNI ada kerjasama sama Embassy India. Jadi kemarin kita bikin di yang terakhir ya di Kemenpora itu yang ke-10. Temanya Yoga for Self and Society. Jadi bagaimana yoga itu bisa dipraktekkan untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Nah itu. Jadi kita kemarin bikin di Kemenpora ada Pak Ketum, Bapak Hayono Isman dari Kemenpora juga, ada Pak Dubesnya juga dari India itu datang. Dan saya kebetulan yang mimpinnya tuh. Dia akan jadi pendamping ya. Saya ada satu lagi ada orang India gitu. Itu. Kemarin di Kemenpora itu terakhir 21 Juni acara kita. Oke. Gitu. Mereka peserta dapat t-shirt, ada dapat ya makanan juga disediain gitu. Rame kalau gitu karena gratis ya. Dapat t-shirt ya. Gratis. Makanya kalau sering-sering bikin acara memang kalau untuk masyarakat mulai dengan yang gratis dulu. Kalau yang berbayar agak-agak ini ya gitu. Makanya kalau di komunitas by donation. Kayak gitu. Mereka udah seneng ngerasain manfaatnya. Iya ya, gua kok sekarang tidurnya lebih cepet kalau malam ya. Terus badan gua kok jadi lebih enak nih, nggak terlalu kaku lagi gitu. Baru mereka akan datang gitu. Itu sih. Jadi harus nyoba dulu gitu. Itu. Nah, ada tips tertentu nggak buat gimana sih orang-orang masyarakat Indonesia terutama buat mereka itu mau nyobain yoga gitu? Apakah mereka harus melihat dulu atau gimana nih? Kalau di yoga tuh ada istilahnya just do it. Don't try, just do it. Jadi coba kamu kerjain aja. Kalau ada kamu ikut. Terus kamu rasain enak gak ke badan kamu. Jadi memang harus istilahnya harus langsung dicoba. Iya. Karena tadi kayak Terus temannya di- Arkan kan Iya, pas iya. nyoba dia bilang nggak tertarik, gabut, bosan apaan nih. Balik lagi Berarti itu balik lagi ke orangnya kan. tipenya juga, tipe yoga apa yang diajar. Tapi kalau yang di komunitas ya itu tadi yoga kebugaran Indonesia Semuanya itu. sih. Gitu. Jadi cocok-cocokan sih, ya kan? Iya juga sih. Namanya olahraga ya cocok-cocokan. Apalagi kan di Kormi juga banyak banget olahraga masyarakat ya. Tapi Siapapun rata-rata cewek loh. yang senang yoga. Iya, kayak saya ngajar di studio ya. Saya di fitness, ada salah satu fitness di di area SCBD itu rata-rata cewek. Ada cowoknya paling cuman berapanya ya. Kalau misalkan ceweknya ada 15, cowoknya cuma 3 gitu ya. Memang padahal kalau zaman dahulunya yoga tuh ya memang tujuannya untuk cowok. sebenarnya Tapi ya. ternyata sekarang memang cocoknya cewek-cewek. Nah itu ada sejarahnya nggak sih kenapa jadi culture-nya berubah gitu? Kenapa jadi sekarang lebih banyak cewek daripada cowok? Padahal kan di awal cowok yang memperlihatkan yoga gitu. Itu ada sejarahnya nggak sih? Enggak, ini aja sih. Sesuai dengan zaman ya. Kayaknya sekarang kan cewek lebih banyak juga ya kayaknya presentasinya. Terus gerakan-gerakan di yoga tuh mungkin juga Karena lebih lentur gitu bener, kali karena ya. untuk kelenturan lebih familiar untuk Cewek. cewek-cewek. Jadi untuk explore dan lain-lainnya, cewek-cewek kalau kayaknya lebih ini, mereka kayak cocok gitu. Jadi akhirnya ya makanya sekarang rata-rata semua kalau ada event ya rata-rata ceweknya lebih banyak. Bener tuh. Kalau bikin event misalkan kayak belum lama saya bikin di Solo, Yoganing Solo ya. Di salah satu hotel 300 orang. Ya cowoknya paling cuman ada 25 ya kan. Sisanya 200 sekian itu cewek semua. Gurunya cowok semua. Guru ada Mas Anjas kemarin, terus ada 3 orang tuh cowok semua. Nah itu
Kayak sekarang kan cowok semua nih. Iya malah, Iya kan? malah Iya. Jadi kebanyakan sekarang cowok. cowok semua kan. Nah, tapi pesertanya cewek semua. Cewek. Gitu. Kalau guru mungkin ya favorit cowok ya tergantung sih. Cewek juga sekarang udah ini juga banyak, tapi guru-guru cowok banyak sih. Tapi kalau peserta terus terang cewek rata-rata. Gitu. Banyak yang stres cewek berarti ya? Mungkin ya. Ya. Mungkin ya, gitu ya. Kalau cewek itu kan multi talent ya, di rumah kerjaan rumah, kemudian di kantor atau ya pokoknya banyak banget deh ininya. Jadi makanya dengan beryoga kayaknya jadi Lebih me time relax kali. juga, Nah itu lebih bisa jadi, fokus. iya itu tuh. Kalau mau gabung di PPINI itu caranya gimana Pak? Gabung di PPNI itu kita ya tadi ikut yoga dulu di komunitas ya yang ada di Di lingkungannya mana di ya? lingkungannya. Kalau di Jakarta bisa tinggal pilih beberapa, dilihat ya komunitas yoga kan mereka by donation tuh, jadi ikuti aja dulu, nanti lama-lama tinggal kalau memang ini mau jadi anggotanya ya mau lebih serius tinggal nanti daftar kayak gitu jadi Karena emang anggota. harus coba dulu ya biar tahu cocok atau enggak gitu kan ya. Benar-benar. Jadi komunitas. Lewat komunitas dan bisa juga nanti studio-studio juga beberapa ada yang berhimpun ke kita juga, tapi ada juga yang enggak sih. Jadi memang yoga ini kan luas gitu. Jadi belum semuanya juga masuk menjadi anggota PPNI. Enggak, karena ya contohnya Inorga itu kan banyak ya. Jadi untuk kebetulan yang berhimpun ke Kormi itu PPNI gitu. Tapi organisasi yoga sendiri mungkin bukan cuma PPNI sih. Tapi kita berusaha untuk karena kita berada di bawah berhimpun di Kemenpora ya kita mencoba untuk mensosialisasikan lewat olahraga masyarakat. Itu aja sih. Yang ada di maksudnya berhimpun di Kormi. Iya, benar. Oke, tadi udah seru banget ya obrolan kita tentang yoga nggak harus cewek, yoga bisa juga cowok, terus banyak banget tadi ada bahasa-bahasa Sanskerta yang dari 1 sampai 8 ya tadi ya Pak ya? Iya. Pasti kalau yang hafal 5. Oh, oke. Apa 5 itu? apa? 5 apa nggak tahu? Pancasila. Oh, Panca maksudnya Pancasila. Panca itu 5. Oh, ya, gitu. Kalau dasa itu Beda lagi. Oh, itu termasuk yoga dasa juga ya? 10. Jadi makanya itu semua dari bahasa Sanskerta. Eka. Ya. Tuh, itu Sanskerta juga. Ikam. Dwi juga ya? Dwi itu Dwi 2 itu ya. Tri. Ya, Tri. Iya benar. Trini ya. Ya, paham ya. Jadi sebenarnya sejarahnya itu seperti itu, Sanskerta itu. Ternyata udah ada kalau kita ngomongin sejarahnya bisa panjang nanti. Panjang ya, episode selanjutnya. nggak cukup podcast kita tuh nggak cukup kalau ngebahas tentang yoga, yogi, apa tadi? Ya. Ya, by the way, makasih ya Mas Arkan Oke. dan Pak Slamet udah ngeluangin Iya. waktunya buat hadir di podcast Bincang Bugar. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Oke.